तरक्की होती है उस He is the biggest criminal. Violence, violence, violence likes me. कह देना उनको कि मैं मेरे दुश्मनी छे उन There will be no more tolerance. खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं है, पूछ ले। But कह देना उनको कि मैं आ रहा हूं। Tupaki. Violence. I don't like it. மாதிரி ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல நடக்கிற யுத்தத்துல நீங்க இத்தனை வருஷம் முக்கி புடுங்கினதை எல்லாம் யாரோ ஒருத்தன் நான் ஒரு அடி வச்சு வந்தவனா. Keberhasilan Rocky mengalahkan dan mempermalukan Adira secara otomatis mengembalikan kejayaan Rocky. Kekuatan politiknya juga kembali. Pria tampan dan pemberani ini memanglah hebat. Dia mampu mengembalikan keadaan dengan cepat. Penduduk di sana pun semakin percaya jika Rocky adalah pelindung mereka. Rocky pun tidak lupa menyelesaikan satu orang yang telah menginjak-injak harga dirinya, yaitu Zati. Dia pun memohon ampun, tetapi pria tampan dan pemberani tersebut bukanlah sang pemaaf. Baginya Zati harus mati. Titik segede helm. Bisnis Rocky pun semakin tumbuh pesat. Dia telah menjadi pria tampan dan pemberani yang tidak tertandingi. Emas pun bertambah banyak dari pertambangan Color Gold Fields. Hidup Rocky dijalani dengan damai, bisnis emas berjalan dengan lancar, penduduk pun hidup sejahtera. Color Goldfield telah menjadi kota emas yang memiliki peradaban cukup maju. Selanjutnya diceritakan terpilihlah Perdana Menteri India yang bernama Ramika Sen pada tahun 1981. Sosok Ramika Sen sangatlah tegas, dia tak pandang bulu. Menteri yang ketahuan korupsi semuanya langsung dipecat. Ragavan menemui Ramika Sen untuk membicarakan masalah Rocky dan KGF. Tapi Ramika tidak begitu tertarik, masalah Rocky hanya dianggap penjahat kelas teri. Pasukan khusus sudah ada untuk menyelesaikannya. Ragavan kesal dengan Ramika. Rocky bukanlah penjahat kelas teri, Rocky adalah penjahat terbesar India. Baru-baru ini, Saibi mendapat foto dari jet angkatan udara yang berlatih di atas KGF. Ramika Sen pun terhenyak melihat penampakan itu. Dia sama sekali tidak menyangka ada kota industri yang terisolasi dari dunia luar selama ini. Saat itu juga Ramika Sen meminta Ragavan untuk bertindak.
mulai menggerebek semua gudang dan tempat-tempat yang dikuasai Rocky di India, namun anak buah Rocky selalu berhasil menyembunyikan emas. Keberhasilan satu-satunya dilakukan oleh pasukan khusus Sibai Bangalore. Mereka menemukan satu batang emas yang terjatuh saat dipindahkan oleh anak buah Rocky. Emas yang disita polisi dilaporkan kepada si pria tampan dan pemberani yang sedang asik dengan senjata barunya. Rocky sangat marah karena ada barangnya yang disita. Rocky pun mendatangi kantor Sibai hanya sendirian dan kalian pasti tahu apa yang terjadi jika pria tampan dan pemberani tersebut sudah marah. Rocky membantai kantor tersebut yang membuat si isi kantor berantakan karena penembakan yang dilakukan Rocky dan diakhiri dengan menghidupkan sebatang rokok di senjata yang telah mengeluarkan api. Tindakan Rocky menyerang kantor pasukan khusus Sibai membuat Ramika San marah. Di televisi Ramika memastikan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang berani melawan negara. Mendapat ancaman seperti itu Rocky justru semakin tertantang. Dia hentikan sementara pengiriman emas Rocky pun menumpuknya. Orang-orang yang menginginkan KJF mulai berani mengusik lagi. Endros pun terlihat menemui Adira. Ternyata selama ini mereka menunggu momentum untuk balas dendam. Ambisi Adira adalah menghancurkan Rocky. Masalahnya tidak akan bisa membunuh Rocky di KJF karena keamanannya yang sangat ketat. Untuk memasuki KJF saja tidak akan bisa dilakukan. Satu-satunya solusi adalah masuk lewat terowongan tambang yang belum diketahui keberadaannya. Endros pun diminta untuk menemukan terowongan tersebut. Rocky sendiri fokus menumpuk banyak emas. Para pekerja diharuskan lebih giat lagi. Hal itu membuat Kasim kesal. Kasim mempertanyakan, apa tujuan Rocky sebenarnya? Rocky sudah membebaskan para pekerja dari perbudakan, tapi kini Rocky yang melanjutkan perbudakan itu. Rocky tidak memperdulikan ocehan Kasim di pikirannya, hanya ingin mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya karena itu adalah janji Rocky kepada almarhum ibunya. Rocky siap melakukan apapun untuk memenuhi janjinya menjadi orang kaya raya. Suyah pun semakin memahami pola pikir Rocky. Dia pun menghampiri Rocky dan membisikkan kata-kata romantis kepada Rocky. Sungut kamu bau runtah. Itulah kata romantis yang diucapkannya. Tak lama dari itu mereka pun menikah dengan penuh bahagia.
Sementara si Bai terus bekerja mengumpulkan bukti kejahatan Rocky, salah satunya dengan uang Rocky yang disimpan melalui jutaan rekening atas nama masyarakat biasa. Bukti pun telah didapatkan. Perdana Menteri Ramika Sen meminta Ragapan untuk segera menyeret Rocky ke penjara. Rencana Perdana Menteri pun ada yang membocorkannya kepada Rocky. Bukannya khawatir Rocky, justru datang sendiri menemui Ramika Sen. Rocky duduk santai, seperti tak ada rasa takut sedikit pun. Rocky datang untuk mengakui bahwa dirinya melakukan pencucian uang, penambangan ilegal, dan kejahatan lainnya. Rocky memberikan bukti kejahatannya. Rocky pun mempersilahkan dirinya untuk ditangkap. Apa yang dilakukan Rocky membuat pejabat negara dan wakil rakyat panik, karena mereka telah menikmati uang dari Rocky, tidak terkecuali anggota partai Ramika sendiri. Apabila Rocky ditangkap, maka mereka juga akan dipenjara. Ramika Sen jadi malu sendiri. Rocky mengolok-ngolok Ramika yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ramika pun berjanji akan menghancurkan penjahat seperti Rocky. Suatu saat Anda akan berbuat salah. Saat itulah saya akan merampas semuanya, ucap Ramika Sen. Sekembalinya dari Delhi, Rocky dipeluk istrinya dengan kesedihan. Rana, atau panggil saja gampangnya dengan nama Suya, dia telah bermimpi buruk tentang Rocky. Di sisi lain, Adira telah menemukan titik terowongan untuk masuk ke KJF. Tidak butuh waktu lama, Adira dan seluruh anak buahnya bisa menginjakkan kaki di tambang ketiga dan membakar kilang minyak yang ada di sana. Rocky sama sekali tidak memprediksi bahaya yang sedang mengintai. Tapi istrinya tidak ingin Rocky pergi kemanapun. Ia mengaku kurang sehat, padahal suhu tubuhnya normal. Dia juga memberitahu bahwa dia tidak enak makan. Sebenarnya Rena mau memberitahu Rocky jika dia tengah hamil. Namun Rocky tidak mengerti. Suya akhirnya mengaku akan menjadi seorang ibu. Barulah Rocky mengerti jika istrinya tengah hamil anak pertamanya Rocky. Terharu mendengar hal itu, tidak lama lagi ia akan menjadi seorang ayah. Di tengah kebahagiaan itu, Suya ditembak oleh Adira. Suya kini sekarat padahal baru memberitahukan berita bahagia. Suya pun terkaku menjadi mayat. Rocky mengamuk dan membunuh setiap musuh yang dihadapannya. Rocky tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga calon anaknya. Duel 1 lawan 1 pun terjadi antara Rocky dan Adira. Awalnya Rocky keteteran karena tangan kosong, sedangkan Adira memakai golok setan. Rocky berhasil dijatuhkan, pasukan Rocky pun terpojok. Adira sudah di atas angin dan saat itulah Rocky bangkit memegang palu dan mematahkan pedang Adira. Giliran Rocky yang menjatuhkan Adira, pasukan Rocky menjadi lebih semangat untuk bertempur. Di sisi lain, terlihat Paranam yang berhasil membunuh Andros. Duel antara Adira dan Rocky semakin sengit. Adira yang perkasa mampu dianiaya oleh Rocky. Kemudian Rocky mencekik dan mematahkan leher Adira, hingga Adira pun tewas. Rocky menanyakan bagaimana Adira bisa masuk.
Kasim memberitahu jika Adira melalui terowongan tambang. Mendengar itu Rocky tahu ada orang yang mengkhianatinya. Dengan berlumuran darah Rocky pergi bersama pasukannya. Gedung parlemen menjadi sasaran Rocky. Saat itu Ramika Sen sedang berpidato akan menangkap Rocky. Tanpa kata, Rocky menodongkan senjata, tapi bukan untuk membunuh Ramika Sen. Akan tetapi Rocky menembak secara membabi buta si pengkhianat dan dalang dari semuanya yaitu Guru Pandian. Film pun diakhiri dengan Ramika Sen yang ngising di dalam celana. तरक्की होती है Delete you!